persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita terus bersyukur karena baik ataupun buruk, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Tolong Tuhan, persiapkan hati kami, buka hati dan pikiran kami untuk mau mendengar setiap perkataan-Mu. Kami mau hidup kami Tuhan menjadi lebih baik dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, kami mau berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita hari ini saya ambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai 26 dan saya akan membacakannya terlebih dahulu. Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak yang berkata bahwa waktu adalah uang.
Tetapi ada hal yang menarik saat kemarin saya membuka Instagram, ada satu postingan yang lewat di Instagram saya yang berkata dari seorang teman, dia menuliskan, waktu bukan uang, tapi waktu adalah nyawa. Kemudian saya merenung sebentar, apa ya maksudnya? Kemudian saya menemukan bahwa waktu adalah nyawa, yang berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui, nyawa kita semakin berkurang. Andai kata kita punya penghitung waktu mundur atau jam countdown dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa sebenarnya setiap hari, setiap waktu yang kita lewati, umur kita semakin berkurang. Mungkin saat kita merayakan ulang tahun kita akan merayakan bertambahnya usia kita. Namun di saat yang sama, usia kita juga berkurang 1 tahun dari waktu yang sudah Tuhan tentukan. Setiap kita melakukan kegiatan di dalam hidup kita, maka nyawa kita atau waktu kita juga habis untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya anak-anak muda yang suka main games, dalam 1 hari dia menghabiskan waktu bermain game 1 jam. Artinya nyawa kita habis 3 jam untuk bermain games. Kemudian misalnya kita tidur, dalam 1 hari kita tidur 8 sampai 12 jam. Itu juga berarti nyawa kita berkurang 8 sampai 12 jam tersebut. Oleh sebab itu, sisa waktu hidup yang masih kita miliki saat ini, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak berarti atau sia-sia. Rasul Paulus sendiri sering berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Menurut Rasul Paulus, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Ada 2 hal Bapak Ibu Saudara yang membuat hidup kita berarti yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Dalam keadaan menderita dan harus dimasukkan ke penjara, Paulus mengatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia tetap hidup, maka hidupnya hanyalah untuk Tuhan Yesus. Dan meskipun ia akan mati nanti pada saat itu, dan itu adalah keuntungan, bukan keuntungan pribadi, tetapi Injil bisa dinyatakan sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus, bukan hanya ketika di dalam penjara atau penganiayaan atau dalam kesusahan dan kesesakan. Dia mungkin tahu kalau sebentar lagi akan meninggal, tetapi ketika dia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia tahu disitulah hidupnya mulai berarti. Dari situlah ia mulai memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Itulah yang membuat Rasul Paulus hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Rasul Paulus yakin bahwa sisa hidupnya ia berikan kepada Tuhan Yesus, dan di akhir hidupnya pun bukan merupakan suatu kesia-siaan. Rasul Paulus sangat sadar bahwa waktu adalah nyawa. Dia tidak menyanyiakan nyawanya untuk kegiatan yang tidak berguna, untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tetapi ia mengatakan, selagi aku masih hidup atau selagi nyawaku masih ada di dunia ini, aku akan persembahkan untuk Tuhan. Aku akan menghabiskan nyawaku untuk Tuhan. Rasul Paulus tidak memakai sisa hidupnya untuk kesenangan pribadi, untuk menikmati hidup, untuk berfoya-foya, tetapi ia justru mau menderita bagi Kristus karena ia tahu akhir hidupnya ia akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pakailah hidup yang masih Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tidak lupa berdoa di hadapannya, tidak lupa selalu merenungkan, membaca firman Tuhan. Hidup kita harus kita lewati dengan penuh arti, seperti lagu yang sering kita dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Hidup ini harus menjadi berkat. Kemudian yang kedua yang bisa kita renungkan Bapak Ibu, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan.
Di tengah penderitaan dan ancaman hidup, Rasul Paulus mengatakan, "Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bagi Rasul Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan dia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat, bahkan di berbagai pelosok dunia. Bagi Rasul Paulus, bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya, bahkan sampai matinya. Dengan tubuh kita artinya memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan berikan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi nyata dalam tubuh tindakan yang kita lakukan. Rasul Paulus berkata, bekerja memberi buah, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memberikan arti kepada sesama kita. Mungkin kita memiliki talenta yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita memiliki kemampuan untuk bermain musik misalnya. Kita bisa melayani Tuhan dalam peribadatan. Kita memiliki kemampuan untuk memberikan renungan. Kita memiliki kemampuan untuk menari misalnya. Atau bahkan untuk Bapak Ibu yang ramah, kita bisa menjadi penerima tamu. Apapun talenta yang Tuhan berikan, kita gunakan sebaik mungkin. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Kemarin saya sempat sharing dengan teman di kantor saya. Dia bercerita satu waktu dia sedang refleksi atau retreat dengan lingkungan gerejanya. Kemudian dalam beberapa hari itu, di setiap pagi pemimpin agama atau pendeta selalu menanyakan satu hal. Apa tujuan kita hidup? Apa saat mungkin pertanyaan apa tujuan hidup kita, mungkin banyak yang bisa kita jabarkan, banyak jawaban dari kita. Apa tujuan hidup kita? Mungkin ada yang menyebutkan profesi, ada yang menyebutkan jadi apa. Namun saat diubah sedikit pertanyaannya, apa tujuan kita hidup? Itu menjadi pertanyaan yang sedikit sulit. Kenapa kita dilahirkan? Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Saat kita mungkin berpikir, apa ya sebenarnya yang cocok untuk saya? Kita bukan berbicara mengenai apa pekerjaan yang cocok atau profesi yang cocok. Namun dari profesi yang kita miliki sekarang, dari pekerjaan yang kita tekuni sekarang, dari usaha yang sedang kita upayakan sekarang, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan, apakah itu memiliki arti? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada dua pertanyaan yang bisa Bapak Ibu renungkan lagi. Yang pertama adalah, apa yang kita pilih dengan sisa hidup atau nyawa yang masih Tuhan berikan kepada kita? Mungkin kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan memanggil kita. Apa yang akan kita pilih untuk kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan sampai Tuhan memanggil kita sendiri. Dan yang kedua, hidup kita untuk Tuhan Yesus atau untuk kesenangan kita pribadi. Milikilah hidup yang berarti hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan saat kami boleh merenungkan firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk memiliki hidup yang lebih berarti. Kami mau Tuhan, hidup kami memiliki tujuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membentuk kami. Engkau memberikan kami kehidupan Tuhan untuk satu tujuan yang sudah Engkau tetapkan. Kami mau memiliki arti Tuhan. Kami mau memiliki manfaat.
Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah hidup kami. Biarlah semakin hari, biarlah waktu boleh terus berlalu Tuhan. Namun kami mau menghabiskan sisa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.